Tragis, inilah kisah akhir hidup para penghina Nabi Muhammad SAW. 1. Jenazah ditolak di bumi karena dusta. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Anas bin Malik yang berkata, di antara kami ada seorang laki-laki dari Bani Nazar yang telah membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan dia seorang penulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Kemudian dia pergi melarikan diri dan bergabung bersama ahli kitab yang menyanjungnya. Mereka berkata, orang ini pernah menjadi penulis bagi Muhammad, sehingga mereka pun mengaguminya. Tidak beberapa lama kemudian Allah menimpakan bencana pada orang itu hingga kematiannya. Para ahli kitab menggali kuburan untuknya dan menguburkannya. Keesokan harinya bumi telah memuntahkan jasad orang itu ke permukaan. Mereka ahli kitab itu pun menggali kuburan kembali dan menguburkannya. Tetapi keesokan harinya bumi kembali memuntahkan jasad orang itu. Lagi mereka menggali kuburan dan menguburkan jasad orang itu, dan begitu pula keesokan harinya bumi telah memuntahkan kembali jasad tersebut. Akhirnya mereka ahli kitab membiarkan jasad orang itu terbuang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, diterkam singa usai menghina Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan soal Abu Lahab dan putranya Utbah yang telah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Syam. Utbah berkata, demi Tuhan, marilah kita pergi kepada Muhammad dan menyakiti dirinya. Utbah pernah bicara keras kepada Rasulullah SAW bahwa dia akan menceraikan putrinya Ruqayyah yang belum pernah digaulinya. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kirimkan kepadanya salah satu dari anjing-anjingmu." Setelah itu Utbah bepergian memimpin kafilah dagang ke negeri Syam, dan saat berada di sebuah daerah bernama Al-Gharidah, tiba-tiba dari kejauhan terdengar auman singa. Teringat doa Nabi, Utbah bertanya pada rombongannya dengan nada ketakutan, "Suara apa yang kita dengar?" Unta kafilah dagang memberontak ketakutan ketika mendengar auman singa itu, dan tampak singa di belakang dataran tinggi. Para kafilah dagang menyadari doa Rasulullah SAW terkabul. Utbah berteriak, "Saya akan memberi hadiah 1000 dinar jika saya diselamatkan dari tekaman singa itu." Utbah ada di tengah-tengah singa dan berusaha mengamankan barang dagangannya. Namun singa itu menyerang dan mencabik-cabik tubuh Utbah dengan taringnya, menelan kepalanya dan menggiringnya hingga terputus lehernya. Singa itu tidak melukai unta dan rombongan lainnya. Akhirnya singa itu menghilang begitu saja seolah-olah ditelan bumi. Ketiga, tangan bergetar saat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Gors bin Al-Harth. Dia pun ditanya tentang bagaimana dirinya hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia menjawab, "Aku akan berkata padanya, berikan pedangmu. Jika dia Nabi SAW memberikannya kepadaku, maka aku bunuh dengan pedang itu." Kemudian Gors menghampiri Rasulullah SAW dan meminta pedangnya. Lantas diberikanlah pedang itu oleh Rasulullah. Namun tangan Gors bergetaran sampai pedang yang dipegangnya pun terjatuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di antaramu dan apa yang kamu inginkan." Al-Dur Al-Matsur. Wallahu a'lam bishawab.